warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa menjadi pemain cadangan, ya. Alhamdulillah didadak karena tadi ada humasnya Pasca yang melobi secara khusus untuk saya menggantikan Pak Anas. Karena humasnya getol gitu ya, meminta saya. Padahal saya hanya si Fulan, bukan siapa-siapa ya, tetapi di approach sedemikian rupa supaya saya mau bicara pagi ini, meskipun sebenarnya jatah saya masih 2 atau 3 minggu yang akan datang ya, gak ada masalah lah. Oke, jadi kan ini bisa sekaligus menjadi apologi saya kalau presentasi saya tidak semenarik Pak Sutawi, ya Pak Tawi ya. Baik, selamat berjumpa dengan semua mahasiswa pasca sarjana UMM, Magister Agribisnis, program doktor ilmu pertanian, dan juga alumni dan stakeholders dari pasca sarjana UMM barangkali ya, mesti alumninya ada yang ngajak rekan-rekannya gitu ya. Saya lihat tadi ada dari Medan juga hadir, sekilas saya lihat di chattingnya. Baiklah, yang topik akan saya sampaikan ini adalah tentang green consumer behavior, mungkin bisa di-share. Saya juga tidak terlalu memoles bahan yang sudah saya miliki. Jadi karena tadi pagi mungkin saya mengeditnya 15 menit kira-kira seperti itu, setelah deal waktunya maka saya mengiyakan, lalu saya saya cari bahan yang relevan. Tapi memang sejak awal saya sudah menyanggupi bahwa saya akan bicara tentang green consumer behavior. Kebetulan ini menjadi minat topik saya di dalam 2 tahun terakhir ini. Termasuk saya juga mengajak mahasiswa, sama seperti Pak Sutawi tadi, di topik green consumer itu saya juga mengajak, sudah ada 2 skripsi yang lulus, dan 1 PKM yang sedang hari ini monet, karena lolos di pendanaan Dikti untuk PKM dan membuat naratif review yang sudah disubmit ke jurnal Walailah ya di Thailand, jurnal ketiga. Semoga saya mohon doa dari partisipan semua di sini, termasuk pembicaranya. Semoga submissionnya accepted, dan saya lihat yang submit itu juga salah satu partisipan di sini, karena terus S2 ya, Saudara Wahid dapat PKM, lanjut S2 fast track, dan memang boleh saya colek di sini ya. Dia termasuk cukup getol untuk membuat naskah publikasi ya. I'm so proud of him. Ya, jadi semoga ini menular kepada mahasiswa pasca yang lain, getol menuliskan naskah publikasi dan getol mensubmit pada jurnal ilmiah, terutama yang reputasi ya, supaya bisa secara bersama-sama mengangkat publikasi UMM. Dan untuk topik yang saya sampaikan ini juga sudah dimuat di TEM, jadi nama jurnalnya adalah Test of Engineering and Management. Muncul lagi. Munculnya ini. Ya, masih jurnal Q4 Pak Sutawi, belum bisa Q3 ya. Jadi, tapi alhamdulillah terindeks Scopus jurnalnya. Jadi ini juga saya upayakan untuk publikasi saya atau kami dan kita semua warga UMM ini. Baik, green consumer behavior. Saya kok bingung ya ininya ya. Coba next slide. Next slide. Belum? Sudah. Oke. Ya. Jadi mengapa ini menjadi sangat penting? Tadi Pak Sutawi juga kebahagiaan itu penting. Nah, kita juga di sisi hilir ya,
Mengapa ini sangat penting, green consumer behavior itu? Karena kita menghadapi problem besar, problem dunia, ya, dan termasuk Indonesia. Di Indonesia ternyata limbah plastik itu ranking 2. Kalau Pak Sutawi kebahagiaannya tadi Indonesia nggak muncul dari sekian negara ya, nomor 5 di ASEAN. Tapi kalau dalam hal limbah plastik, Indonesia ranking 2, nomor 2 dari Cina. Ya, ini sumber yang terpercaya dan belum berubah sampai saat ini saya kira. Ini saya downloadnya 2019. Next. Agak lambat ya. Mohon maaf karena saya tidak nge-share sendiri. Nah, limbah plastik ini kita bisa bayangkan, bisa dilihat di gambar itu. Ini sangat mengancam. Ngeklik sendiri, nggak bisa ya? Mohon maaf, moderator bisa di-mute karena suaranya masuk. Nah, jadi mengancam lahan pertanian. Ya, sebegitu menumpuknya, foto itu juga update, itu problem di lapang dan kita saya kira jalan kemana keluar sedikit sangat mudah menemukan kondisi memprihatinkan seperti itu. Nah, jadi suara saya masuk, halo? Iya, masuk. Keras. Masuk, oke. Karena tadi itu, mohon maaf, tadi itu feedback, lalu sekarang tidak feedback, tapi saya tidak mendengar suara saya sendiri, selain dari lisan saya sendiri. Baik, saya jalan terus ya. Ini ancaman bagi pertanian, kondisi yang sangat memprihatinkan, sehingga ini menjadi kegalauan saya sebagai peneliti, karena bidang saya agribisnis, adanya di hilir, maka ini yang saya upayakan untuk kontribusikan. Dan semoga ini juga bisa menebarkan ide kepada mahasiswa pasca untuk juga mungkin berminat meneliti di ranah tersebut. Next slide. Agak lambat ya. Nah, sekarang kita menyoroti problem di sisi konsumen yang menghasilkan limbah yang seperti tadi. Yang jelas, faktor terbesar adalah penggunaan food packaging. Ya, food packaging yang mayoritas adalah plastik. Ya, saya kira saat ini di Indonesia food packaging yang green masih sangat sedikit, yang menggunakan paper, ya, yang menggunakan cans, ya, menggunakan botol, karena mungkin dianggap tidak praktis untuk dibawa-bawa. Botol yang dikembalikan kepada penjualnya, ya. Di masa yang lalu kan justru botol yang banyak kemasan kalau drink, ya. Nah, kalau food juga kaleng. Nah, sekarang itu plastik yang banyak, ya. Nah, sehingga food packaging ini sangat berpotensi untuk menjadikan polusi terhadap lingkungan. Dan yang terbanyak jumlahnya ada plastik, ya. Saya tidak mengubah slide, tapi memberikan merah-merah pada teks saya sehingga harapan saya itu fokusnya ke situ, tidak perlu baca detail gitu ya. Lalu upaya, efforts itu untuk menekan itu, untuk mengantisipasi limbah itu sedemikian rupa ya. Tetapi juga keseriusan untuk melaksanakannya masih rendah untuk kita. Misalnya kita suruh belanja di Superindo dengan membawa kantong sendiri juga saya kadang juga masih lupa. Nah, kalau lupa seperti ini, tidak bawa kantong sendiri, maka apa yang saya lakukan supaya, saya kan ingat green-nya itu tadi, udah minta karton saja, daripada saya minta plastik. Ini bentuk-bentuk perilaku konsumen yang bisa kita edukasikan kepada masyarakat itu sebenarnya. Ya, jadi upaya, mari kita yang ter-educated ini ya harus melakukan upaya itu. Next slide. Ya, jadi secara internasional sekarang ini ada isu yang berkembang yang kita kedepankan adalah green consumer. Kalau Pak Tawi tadi kan happiness index ya. Kalau ini green consumer atau dalam bahasa yang lebih panjang the pro environmental consumers. Itu yang inilah ya panjangnya. Jadi kalau Anda menemukan searching jurnal misalnya, silahkan bisa dengan 2 kata kunci itu. Mau pro environmental consumers atau mau green
akan sama-sama aja lah ya di seputar itu. Nah, apa sebenarnya green consumer itu adalah kesadaran konsumen terhadap pentingnya kelestarian lingkungan yang saya merahkan lagi. Dan ini sangat penting, banyak referensi yang bisa kita aju di sana. Kalau kita googling itu ya, kalau dari jurnal-jurnal internasional banyak. Sama kalau di Indonesia masih terbatas. Problemnya masih sama dengan yang disampaikan Pak Tawi tadi. Untuk kebaruan di Indonesia masih sangat terbuka. Dan sangat penting pada riset-riset tentang green packaged food, ya. Jadi kemasan makanan yang green, ya, yang ramah lingkungan, yang pro environmental. Ya. Nah, di sisi lain kita belajar marketing. Ini sebenarnya keberpihakan penelitian semacam ini sebenarnya pada marketing, karena saya concern-nya ke marketing dan agribisnis marketing, ya. Tetapi di sisi lain kita melihat bahwa ada problem dengan cemaran lingkungan dari perilaku konsumen tersebut. Nah, sehingga kata kunci yang perlu kita ini kan adalah green consumer behavior. Maka para pengusaha termasuk UKM, saya lihat ada Pak Wahyu ya. Nah, UKM itu juga harus sudah berpikir tentang bagaimana green packaging. Nah, kita educate mereka untuk supaya ke sana perlahan-lahan memang. Nah, karena apa? Karena di sisi lain konsumen itu juga harus di-educate untuk green buying consumer, biar ketemu antara green buying consumer dan green producing, ya, green producer. Ini saya juga ada penelitian yang green producer ya, tetapi belum publish, itu untuk ikut seminar di fakultas itu, Iconbit belum publish ini ya. Next slide. Mohon maaf kalau sedikit ada delay waktu ya. Nah, ini juga konsep-konsep yang terkait dengan green consumer, bisa menginspirasi penelitian S2 maupun S3. Yang pertama adalah willingness to pay, ya, willingness to pay. Nah, willingness to pay itu kesediaan membayar. Kesediaan membayar. Kesediaan membayar yang bagaimana? Kalau konteksnya green consumer adalah kesediaan membayar yang lebih mahal. Jadi penelitian tentang WTP di seluruh dunia itu mostly ya kaitannya adalah dengan green consumer. Ya, kalau yang tidak itu ya produk baru kayak gitu-gitulah. Tetapi yang pada umumnya adalah misalnya willingness to pay untuk beras organik misalnya. Saya kira ini bisa jadi kajian penelitian ya, willingness to pay untuk sayur organik yang di kita produknya sudah mulai ada di pasaran. Nah, kebetulan saya kan willingness to pay untuk kemasan makanan yang ramah lingkungan. Nah, jadi green consumer ya bersedia pay more expensive ya karena green product. Nah, kira-kira seperti itu alur berpikirnya ya. Nah, bagaimana di Indonesia dan di Malang khususnya atau di Medan atau di mana lagi ini Pak sempat ada di mana saja ya. Nah, jadi no preview research ya tentang religiusitas. Ini hal yang saya lakukan. Jadi saya menghubungkan green consumer tadi dengan religiusitas. Karena mayoritas Muslim di Indonesia ya, saya hubungkan dengan itu. Nah, ini juga bisa dihubungkan dengan aspek-aspek yang lain. Ini kebaruan saya yang saya sampaikan adalah religiusitas. Ini penting dalam implementasi WTP. Nah, kalau di Islam kebersihan sebagian dari iman. Nah, berarti nanti membuang sampahnya nggak boleh sembarangan, bla 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 bla. Nah, termasuk jangan menciptakan sampah yang terlalu banyak yang dibuang sembarangan tadi. Kira-kira bisa diperluas sampai begitulah dengan Pak Ustadz Sutawi ya, nanti bisa dikembangkan. Saya mungkin tidak bisa mendalilnya, tetapi itu salah satu yang bisa menjadi landasan kita. Oke, jadi masih sedikit sekali penelitian tentang green consumer, apalagi yang dikaitkan dengan religiositas.
ini saya kira jalan pikir saya supaya menemukan yang dinamakan novelty. Setiap peneliti S2 dan S3 biasanya galau dengan mencari yang namanya kebaruan atau novelty. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan bagaimana di tingkat dunia, lalu di tingkat Indonesia, lalu di Indonesia masih sedikit sekali green consumer, apalagi yang dikaitkan dengan religiusitas. Saya kira itu anunya ya, kurang lebih step-stepnya. Lalu next slide. Nah, sehingga penelitian tentang green consumer, tujuannya mengidentifikasi consumer behavior, lalu menghubungkan atau menganalisis pengaruh dari salah satunya adalah religiosity dan dalam pembelian dan dalam membuang kemasan. Karena ada dua hal yang saya analisis itu yang sebagai Y, yaitu ketika pembeliannya dan ketika membuang kemasannya atau yang disebut dengan disposal behavior. Kalau saya hanya fokus ke disposal behavior, barangkali kurang ke marketingnya, ya. Tetapi kalau purchasing behavior atau buying behavior itu kan marketingnya. Nah, kalau disposal behavior lebih ke kecondongan pada environment-nya, ya. Oleh karena itu supaya tidak hanya itu, maka saya combine itu. Ya, kita kan menuliskan juga targetnya untuk apa, jurnalnya lingkungan atau jurnalnya marketing, ya, supaya ada sisi itu. Nah, ini metodenya di penelitiannya yang jelas penelitian masih di lokal Malang, di kabupaten dan di kota Malang. Jadi ada masyarakat kota dan masyarakat desa dengan interview, dan yang di kota bisa dengan kuesioner, dan analisisnya adalah menggunakan SEM. Next. Saya tidak banyak di aspek metode ya. Lanjutkan ke hasil saja, next slide. Nah, ini hasilnya. Kebetulan jumlah respondennya tidak berarti semuanya perempuan, meskipun ini urusan belanja dan urusan membuang sampah, tetapi dominannya tetap masih pada perempuan. Jadi 59% adalah belum, masih tabel. Ya, oke lah. Kalau sudah dilewatkan, saya langsung ke sini saja. Nanti di YouTube-nya bisa ditonton sendiri-sendiri. Ya, boleh kalau ke gambarnya hasil SEM. Previous pitch up 1. Tadi kan sedang tabel di pitch down, sekarang pitch up 1 dulu. Nah, ke sini dulu supaya ya sudah, karena yang tayang adalah ini, yang sedang tayang tabel ya. Yang tabel, tadi saya sedang jalan sendiri kan, mohon maaf. Apakah jalan sendiri? Oke. Oke, stop mungkin di slideshow biar agak stabil barangkali ya. Barangkali. Mohon maaf karena saya tidak mengoperatori sendiri. Nah, barangkali kalau seperti ini bisa lebih stabil daripada tidak di slideshow. Ini cara menghubungkan antar variabel tadi. Jadi saya menganalisis ada willingness to pay, ada demografi, ada psikografi. Psikografinya adalah awareness terhadap lingkungan. Lalu ada religiosity. Keempat faktor ini saya analisis apakah mempengaruhi green buying, pembelian yang green, yaitu dalam memilih kemasan makanannya, apakah kertas, apakah styrofoam, apakah plastik, ya. Jika pembelian kemasannya kertas itu sangat setuju, berarti dia skornya 5. Tapi kalau pembelian plastik sangat setuju, maka skornya 1. Nah, jadi dibalik. Untuk yang tidak ramah lingkungan, jika sangat setuju, berarti dia kan awareness terhadap green-nya tidak. Maka kalau yang pembelian kemasan plastik sangat setuju, berarti dia skornya 1. Tapi kalau pembelian kemasan kertas sangat setuju, berarti skornya 5. Jadi pertanyaannya sama, tapi scoringnya beda. Termasuk kalau misalnya pembelian
kemasan kaleng, karena kaleng itu kan reuse atau recycle. Ya, reuse bisa digunakan kembali atau recycle bisa didaur ulang. Tetapi kalau plastik kan reuse tidak, recycle juga tidak, dan di lahan pertanian sangat mencemari seperti ilustrasi yang saya berikan di awal tadi. Jadi keempat faktor ini dihubungkan dengan green buying behavior, dan yang kedua dilihat pengaruhnya terhadap disposal behavior. Disposal behavior itu ya yang paling bagus kalau dia mengolah limbah organiknya menjadi kompos, lalu memilahkan limbah plastiknya dan dibuang secara terpilah. Mungkin ada perlakuan untuk yang masyarakat desa bisa membakarnya misalnya, karena kalau masyarakat desa kan tidak ada pengumpul sampah ya, yang memungut sampah di depan rumah. Kalau masyarakat perkotaan beda lagi, dia tidak bisa mengolah, tetapi dia bisa memilah, ya, memilah sampah. Nah, seperti itu. Itu antara lain kalau dielaborasi bagaimana mengukurnya di lapang itu seperti itu. Tapi saya tidak akan berlama-lama di proses itu. Tapi kita lihat hasilnya. Oke lah, tampil dari sini juga boleh. Hasilnya, hasil analisisnya bisa dilihat di tabel path-nya ini atau di ini mau yang mana ini? Bingung pindah-pindah soalnya. Oke, tabel ya. Sekarang yang tertayang tabel yang saya merahkan nilai alfa di dalam kurung ya, itu rendah, kurang dari 5%, ada yang kurang dari 10%, tapi saya anggap signifikan. Yang merah, lalu ini sebenarnya dari mungkin saya memerahkannya kurang ya. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu hanya yang kurang dari 10%, lebih dari 10% itu sebenarnya hanya satu, yaitu demografi terhadap disposal behavior, karena dia alfanya 22,5%. Tapi yang lain itu kan kurang dari 10%, meskipun psikografi tadi lebih dari 5%, ya 0,068, itu kan berarti lebih dari 5%. Tapi untuk penelitian sosial semacam ini kan 10% juga bisa diterima. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa willingness to pay mempengaruhi green buying behavior. Demografi mempengaruhi green buying behavior. Psikografi dan religiosity. Religiosity itu alfanya kurang dari 5%. Lalu dalam hal membuang sampahnya, disposal behavior, itu yang signifikan ada dua, yaitu faktor psikografi kepedulian lingkungan tadi, dan faktor religiosity dengan sangat signifikan. Religiosity dia alfanya kurang dari 0,001. Nah, Pak Ustadz Sutawi ini makanya saya meng-highlight tentang ini, tapi kok lupa tidak saya merahi ya, mohon maaf. Jadi ternyata peran dari religiosity untuk disposal behavior dan untuk green buying behavior bisa menjadi modal untuk kita mengeducate masyarakat tentang hal ini. Kalau setidaknya dari analisis ini membuktikan hal tersebut. Ya, oke, next slide. Ya, tentu penelitian ini masih harus dikaji lagi dengan penelitian ulang dan seterusnya ya, karena masih minim referensi tentang ini untuk di Indonesia, atau mungkin bisa dispesifikkan kalau Muslim, lalu dispesifikkan kalau non Muslim atau begitu ya, tapi khawatir SARA juga saya. Ya, khawatir SARA juga ya. Jadi tapi yang jelas kemarin mayoritasnya memang Muslim respondennya gitu ya. Itu sekarang dari aspek loading faktornya, itu yang besar-besar itu yang usia, yang saya merahi, saya berikan perhatian, usia 0,8 tapi minus. Bagaimana penjelasannya? Ya, demografi signifikan tapi loadingnya minus, berarti makin bertambah usia
makin kurang peduli terhadap itu. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya kebetulan umurnya 29. Jadi ada responden yang di atas 40, di atas 50. Kalau dioncei satu persatu, maka yang usia-usia itu sudah tidak telaten dengan memilah sampah, buang sampah, cemplung kresek, semacam itulah ya. Jadi apa namanya, usia. Iya, saya juga kadang-kadang Pak Tawi. Jujur ya, kita kemudian nanti ada analisis lain yang membedakan antar kelompok pendidikan. Itu bimbingan saya. Ya, semacam itu. Bahkan ada yang di minuman itu ada yang di UMN, tapi saya tidak tampilkan di sini. Itu jadi skripsi. Nah, kemudian yang di aspek sikap terhadap lingkungan, nah ini sikap terhadap lingkungan itu dampaknya terhadap green buying behavior tadi, loadingnya tinggi, ya 0,8. Nah, jadi sangat penting membangun sikap peduli terhadap lingkungan karena dampaknya adalah terhadap pembelian yang green tadi. Nah, ini average score-nya kebetulan sudah 4. Ya, sudah 4, ya. Tetapi sebenarnya produknya itu belum benar-benar green yang dibeli. Tadi kan kita fokusnya masih pada pemilihan kemasan. Ya, karena ketersediaan produk yang green itu kan juga masih limited edition untuk di Indonesia, ya, meskipun di kota. Ya. Jadi makin simpulan di bawahnya saya kira ya, makin tinggi WTP akan meningkatkan green buying behavior. Terus faktor usia tadi sudah saya jelaskan. Jadi makin peduli ya sikap konsumen terhadap lingkungan, makin bagus green buying behavior-nya. Next slide. Next slide. Lambat ya? Ya nggak apa-apa. Sabar menanti. Yang ini. Ini saya kira saya nanti tidak membacakan semuanya, tapi yang jelas religiusitas dari konsumen mempengaruhi green buying behavior. Dan dia merupakan yang paling kuat, the strongest indicators. Ya. Jadi 0,871 tadi. Religiusitas mempengaruhi perilaku pembuangan sampah yang pro-environment, ya, dibandingkan dengan yang psikografi. Oh, ternyata taat beribadah itu lebih besar loh nilainya dibandingkan dengan yang faktor psikografi yang awareness tadi, yang sikap dan seterusnya. Ini dari angka-angka ya, dari angka-angka statistik, hasil olahan statistik. Nah, jadi konsumen itu sebenarnya sudah mempunyai komitmen untuk membeli green packaging, ya. Tetapi tidak bisa melakukannya secara konsisten. Ya. Kenapa? Konsumen masih tidak bisa menghindarkan kemasan makanan yang menggunakan plastik. Kenapa? Nah, karena di pasar masih tersedia itu, gitu ya. Saya kira ke sana merangkainya. Next slide. Ya, next slide-nya kita tunggu bareng-bareng. Kesimpulan, alhamdulillah. Jadi perilaku pembelian makanan banyak saya potong Pak Tawi karena saya pikir yang statistikal itu nanti memusingkan peserta seminar di sini. Ini saya kira bisa untuk warming up dan inspiring idea saya kira pada kesempatan ini supaya para partisipan ini bisa kaya topik untuk tesis dan disertasi. Ya, saya kira itulah tujuannya dari seminar ini. Jadi perilaku pembelian makanan kemasan, khususnya dari hasil penelitian di Malang ini, belum ideal untuk disebut sebagai green buying behavior. Jujur, apa adanya, saya mengatakan ini, insya Allah karena jujur tidak dosa, gitu ya, apa adanya. Mengapa? Karena ketersediaannya di pasar juga masih sangat terbatas. Ya, baik yang dari aspek kemasan, apalagi dari yang produk organik. Nah, konsumen belum bisa menghindarkan kemasan plastik sama sekali. Kita, ini aja, ini karena saya tadi darurat ya, tumblernya nggak dibawa sehingga ada di sini nih. Walaupun di kantor lab ini sudah ada
dispenser, tapi untuk kesana ngambil gelas ini tadi sangat darurat. Jadi pada kondisi darurat, penelitian saya berikutnya itu yang mau saya pakai submit juga itu, apakah konsumen di rumah, apakah konsumen di luar rumah, atau konsumen on traveling. Nah, beda lagi. Seberapa masih green kalau sudah pada posisi seperti itu. Mungkin kalau di rumah masih bisa jerang air diceret gitu ya, masak pakai kompor kan gitu ya. Nah, tapi kalau di luar rumah, ini saya sekarang ini termasuk kategori sedang di luar rumah ya. Lalu di dalam kantor sebenarnya ya, enggak ada alasan seharusnya itu. Lalu yang on traveling itu lain lagi ya. Ini ke sana kita kembangkan gagasan untuk seberapa jauh kita mengelaborasi tentang green consumer ini. Kemudian green buying behavior dipengaruhi oleh demografi, kesediaan membayar lebih mahal, religiusitas, dan aspek-aspek sikap dan self control ya, psikografi. Lalu disposal behavior dipengaruhi oleh religiosity dan psikografi. Nah, next slide, terakhir kayaknya rekomendasi deh. Cukup selesai. Ada. Share saja cukup. Oh sudah cukup. Rekomendasinya nggak usah disampaikan. Nggak ada. Nah, karena ini untuk praktisi. Oke. Kelompat mungkin. Ya, ada. Ya, tapi yang jelas ini rekomendasi untuk praktisi bidang agribisnis, kita itu harus sudah mulai aware untuk menghasilkan atau menghindarkan secara bertahap, step by step, mengurangi plastik packaging. Ya, itu harus. Ya, nanti kalau konsumennya lama-lama makin aware, lalu produsennya tidak aware, ya nanti akan makin dipilih yang sudah ramah lingkungan dengan kesediaan membayar yang lebih tinggi. Lalu pentingnya mengedukasi masyarakat, tidak hanya tentang membuang sampah secara benar, tetapi juga membeli produk yang green. Nah, ini saya kira kalau membuang sampah secara benar itu kan sudah di tataran yang ini sudah, tapi mendorong untuk green purchasing behavior atau green buying behavior ini kan masih berat ya. Nah, teristimewa untuk organisasi keagamaan diharapkan mengintegrasi materi green behavior dalam aktivitas pengajian ya. Nah, dan seterusnya di kesempatan-kesempatan kajian, pengajian, katanya beda ya kajian sama pengajian. Nggih Pak Ustadz Sutawi. Saya kira itu ya, sudah selesaikah atau ada slide berikutnya? Kalaupun cukup. Sudah cukup. Saya kira ini sharing idea dari saya yang semoga bisa menginspirasi penelitian di tesis maupun disertasi ataupun pada penelitian yang lebih luas untuk kepentingan yang lain di bidang agribisnis. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.